5 benda pembawa rezeki dalam Islam dan Primbon Jawa. Apakah kamu pernah mendengar tentang benda-benda yang dipercaya bisa membawa rezeki dan keberuntungan? Dalam tradisi Islam dan Primbon Jawa, ada 5 benda yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk melancarkan rezeki dan membuka pintu kesuksesan. Apakah salah satunya bisa menjadi kunci untuk membuka rezekimu yang selama ini tertutup? Yuk, simak video ini sampai habis dan temukan benda-benda yang mungkin sudah kamu miliki. Jangan lewatkan. Siapa tahu ini adalah jalan menuju keberkahan hidupmu. Salam Rahayu, sedulur semua. Selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai bentuk syukur, tuliskan komentar dan pengalaman rezekimu, serta subscribe untuk mendapatkan video inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan informasi penting yang bisa membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Terima kasih telah bergabung. Apakah kamu pernah mendengar tentang benda-benda pembawa rezeki yang memiliki kekuatan spiritual dan dapat membuka pintu keberuntungan? Dalam tradisi Islam dan budaya Jawa, ada 5 benda yang diyakini dapat membawa rezeki, kesuksesan, dan keberuntungan bagi pemiliknya. Benda-benda ini bukanlah jimat atau benda yang disembah, melainkan benda-benda yang dipercaya memiliki energi positif yang mampu membantu seseorang dalam mencari rezeki yang halal dan mendatangkan keberuntungan. Benda-benda ini sudah dikenal sejak zaman Islam dahulu, dan memiliki sejarah panjang yang diturunkan melalui kisah-kisah nyata para ulama, hingga menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Benda-benda tersebut bukan hanya dianggap sebagai benda biasa, tetapi sebagai benda yang mampu memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Apakah kamu sudah tahu apa saja benda-benda tersebut? Mungkin salah satu dari benda-benda ini bisa menjadi kunci rezeki yang selama ini kamu cari. Bahkan, banyak orang yang mengakui bahwa setelah memanfaatkan benda-benda ini dalam hidup mereka merasakan perubahan yang signifikan dalam hal rezeki, usaha, dan keberuntungan. Pernahkah kamu merasakan kesulitan dalam mencari rezeki atau merasa seperti ada yang menghalangi jalanmu menuju kesuksesan? Mungkin saja benda-benda ini adalah jawabannya. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan benda-benda yang dipercaya sejak zaman Islam dan budaya Jawa dapat membantu membuka pintu rezeki dan memberikan keberuntungan. Simak terus video ini sampai selesai, karena mungkin salah satu benda yang akan kami bahas ini adalah kunci rezekimu yang selama ini tertutup. Jadi, siapkah kamu untuk menemukan rahasia di balik benda pembawa keberuntungan ini? Benda-benda pembawa rezeki dalam Islam dan Primbon Jawa bukanlah hal yang asing. Sejak zaman dahulu, benda-benda ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan keberkahan, melancarkan rezeki, dan melindungi pemiliknya dari segala keburukan. Banyak cerita yang menceritakan bagaimana benda-benda ini telah membantu orang dalam menjalani hidup dengan lebih baik dan membuka pintu keberuntungan yang tak terduga. Dalam Primbon Jawa, ada banyak benda yang dianggap sangat penting dan bernilai spiritual tinggi. Benda-benda ini bukan hanya dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, tetapi juga sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membuka jalan rezeki yang lebih luas, serta memberikan perlindungan dari segala hal yang buruk. Meskipun demikian, benda-benda ini tidak boleh disembah atau dijadikan jimat, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperkuat usaha dan tawakal kepada Allah. Contoh benda yang dipercaya dalam tradisi Jawa adalah tasbih kayu setigi, daun zaitun, kaligrafi Arab, Al-Quran kuno, dan koin emas kuno. Setiap benda ini memiliki sejarah dan nilai yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu membuka pintu rezeki dan keberkahan. Benda-benda ini diakini tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga energi spiritual yang membantu pemiliknya mendekatkan diri pada jalan yang benar, yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal. Dalam banyak kisah nyata, orang-orang yang memanfaatkan benda-benda ini merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka, mulai dari usaha yang berkembang pesat hingga keberkahan yang datang tanpa diduga. Namun, tidak semua orang tahu tentang benda-benda ini. Beberapa benda diwariskan secara turun-temurun, sementara lainnya tersembunyi dalam cerita rakyat dan tradisi kuno. Itulah mengapa banyak orang yang tidak menyadari potensi keberuntungan yang ada di sekitar mereka. Dalam video ini,
Kita akan mengungkap lebih dalam mengenai benda-benda tersebut dan bagaimana sejarah serta kekuatan mereka bisa bertahan hingga kini. Apakah kamu sudah siap untuk mengetahui benda apa saja yang dapat membawa rezeki dan keberuntungan dalam hidupmu? Jangan lewatkan informasi menarik ini, karena mungkin salah satunya adalah kunci untuk membuka pintu rezekimu yang selama ini tertutup. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah salah satu ulama besar yang sangat dihormati di dunia Islam. Beliau hidup pada abad ke-12 di Baghdad, dan dikenal sebagai sosok yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ilmu agamanya yang luas, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dikenal memiliki karamah dan berkah yang luar biasa, yang banyak orang percaya bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Salah satu kisah yang sangat terkenal mengenai beliau adalah tentang tasbih yang beliau gunakan. Suatu hari, seorang murid yang sangat miskin datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan keluhan berat tentang kehidupan dan kesulitan ekonomi yang dialaminya. Sang murid menceritakan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, dan bagaimana dia hampir putus asa karena usahanya tidak kunjung berkembang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, memberikan tasbih yang telah beliau gunakan selama ini untuk beribadah. Beliau berkata kepada murid tersebut, "Gunakanlah tasbih ini untuk berzikir dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitanmu." Murid itu pun menerima tasbih tersebut dengan penuh keyakinan dan menjalani apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ia mulai berzikir dengan tekun dan penuh keikhlasan, sambil terus berusaha dan tawakal kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, usaha yang sebelumnya sepi kini mulai berkembang pesat. Murid itu mendapatkan pekerjaan yang layak dan rezekinya mulai melimpah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberkahan bukan hanya datang dari usaha semata, tetapi juga dari doa, zikir, dan tawakal yang tulus kepada Allah. Tasbih yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bukanlah sebuah benda magis, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikhtiar. Keberkahan yang datang setelahnya merupakan hasil dari usaha yang disertai doa dan tawakal yang kuat. Kisah ini menunjukkan bahwa benda-benda seperti tasbih bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mengingat Allah dan memohon bantuannya dalam setiap langkah kehidupan. Benda seperti tasbih ini bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk berzikir, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia mengajarkan kita bahwa keberkahan dan rezeki datang dari Allah, dan melalui ketulusan hati serta usaha yang maksimal, pintu rezeki yang luas akan terbuka. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana benda pembawa rezeki, seperti tasbih, dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Tasbih kayu setigi adalah salah satu benda yang sangat dihormati dalam tradisi Islam dan budaya Jawa. Tasbih ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berzikir, tetapi juga diakini memiliki energi positif yang dapat membantu melancarkan rezeki dan membawa keberkahan bagi pemiliknya. Kayu setigi sendiri berasal dari pohon langka yang tumbuh di daerah tertentu, dan kayu ini dipercaya memiliki daya spiritual yang sangat kuat. Oleh karena itu, tasbih yang terbuat dari kayu setigi dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan magis yang dapat menarik rezeki dan melindungi pemiliknya dari segala hal buruk. Dalam budaya Jawa, tasbih kayu setigi sering dicari oleh orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Benda ini dipercaya bisa membuka pintu rezeki dan memberikan kelancaran dalam usaha. Namun, tasbih ini bukanlah benda yang dipuja atau disembah, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasbih ini digunakan untuk berzikir dengan hati yang ikhlas dan penuh harapan kepada Allah, agar diberikan keberkahan dan kelancaran dalam hidup. Banyak orang yang mengakui bahwa setelah mereka mulai menggunakan tasbih kayu setigi, usaha mereka berkembang pesat dan rezeki yang mereka terima semakin lancar. Keberkahan yang datang bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati dan rasa syukur yang semakin mendalam. Tasbih kayu setigi ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dan keberuntungan tidak datang begitu saja, melainkan melalui usaha yang disertai dengan doa dan tawakal. Tasbih ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk tidak hanya fokus pada duniawi, tetapi juga untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah hidup. Dengan berzikir dan berdoa, kita memohon agar rezeki yang kita terima berkah dan bermanfaat. Jadi, tasbih kayu setigi bukan hanya alat untuk berzikir,
tetapi juga simbol keberkahan yang dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Dengan menggunakan tasbih ini, kita diajarkan untuk selalu berusaha dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Rezeki yang datang setelahnya adalah bukti bahwa Allah mendengar doa kita dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Tasbih kayu setigi, dengan energi positifnya, menjadi salah satu benda pembawa rezeki yang sangat dihargai dalam budaya Islam dan Jawa. 5 daun zaitun, pembawa keberuntungan dalam dompet. Daun zaitun adalah salah satu benda yang sangat dipercaya dalam berbagai budaya, termasuk dalam tradisi Islam dan Jawa, sebagai pembawa keberuntungan dan rezeki. Dalam keyakinan tradisional, daun zaitun tidak hanya sekadar tanaman biasa, tetapi memiliki energi positif yang dapat membantu memperlancar rezeki dan memberikan perlindungan dari kebocoran keuangan. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa menyimpan daun zaitun di dompet atau tempat usaha dapat membawa berkah yang melimpah. Daun zaitun dalam budaya Islam seringkali melambangkan rezeki yang melimpah dan berkah yang tak terhingga. Bahkan, dalam Al-Quran, daun zaitun disebutkan sebagai tanaman yang penuh berkah. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih untuk menyimpan daun zaitun di dompet mereka, dengan harapan dapat menarik energi positif yang memperlancar aliran rezeki dan menjaga uang mereka dari kebocoran. Daun zaitun ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu pemiliknya dalam urusan keuangan dan usaha. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari daun zaitun sebagai benda pembawa rezeki, ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam menyimpannya dengan benar di dalam dompet. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti agar daun zaitun memberikan manfaat yang maksimal. Gunakan daun zaitun yang bersih dan kering. Pastikan daun zaitun yang akan disimpan di dompet dalam kondisi bersih dan kering. Daun yang kering tidak hanya lebih tahan lama, tetapi juga dianggap lebih memiliki energi spiritual yang kuat. Tentukan posisi di dompet. Simpan daun zaitun di bagian yang aman dan terpisah dari barang-barang lainnya, seperti saku kecil atau kantong khusus di dalam dompet. Hal ini bertujuan agar daun zaitun tetap terjaga kebersihannya dan tidak rusak atau bercampur dengan benda lain yang mungkin mengurangi energi positifnya. Niatkan dengan doa. Sebelum menyimpan daun zaitun di dompet, bacalah doa atau ayat yang diyakini dapat membawa keberkahan, seperti membaca surat Al-Fatihah atau doa khusus yang dapat memperlancar rezeki. Doa yang dilafalkan dengan hati yang ikhlas dan penuh harapan akan memperkuat kekuatan spiritual daun zaitun. Banyak orang yang mengaku merasakan manfaat besar setelah menyimpan daun zaitun di dompet mereka. Keberkahan yang datang tidak hanya meliputi kelancaran rezeki dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan hati dan keberuntungan dalam usaha yang mereka jalani. Hal ini menunjukkan bahwa keberkahan dari daun zaitun bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual, yang dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah dan membuka pintu rezeki yang luas. Daun zaitun mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan untuk terus berusaha dengan cara yang halal. Dengan menyimpan daun zaitun di dompet, kita diajak untuk menjaga keberkahan yang ada dan membuka pintu rezeki dengan doa dan ikhtiar yang tulus. Kaligrafi Arab adalah seni tulisan indah yang memiliki makna spiritual yang mendalam dalam tradisi Islam. Selain sebagai bentuk seni yang memukau, kaligrafi Arab juga diakini dapat membawa rezeki dan keberkahan bagi pemiliknya. Beberapa ayat Al-Quran atau Asmaul Husna yang terukir dalam kaligrafi seringkali dianggap sebagai alat spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menarik keberkahan dalam hidup. Dalam budaya Islam, kaligrafi Arab yang memuat ayat-ayat seperti surat Al-Waqiah, surat pembuka rezeki, atau kalimat Bismillah dalam nama Allah, seringkali dipasang di rumah atau tempat usaha. Kaligrafi ini bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai pengingat agar kita selalu mengingat Allah dalam setiap langkah hidup dan usaha yang kita jalani. Pemasangan kaligrafi di tempat yang tepat dipercaya bisa membawa kelancaran rezeki dan memberikan perlindungan dari segala keburukan. Salah satu kaligrafi yang sangat dihormati dalam Islam adalah yang memuat Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan penuh berkah. Setiap nama Allah yang tertulis dalam kaligrafi diyakini memiliki energi yang positif dan bisa membawa kebaikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, banyak orang yang memajang kaligrafi Asmaul Husna di rumah atau tempat usaha mereka,
dengan harapan bahwa Allah akan memberikan rezeki yang melimpah dan perlindungan yang kuat. Berikut adalah cara untuk menempatkan kaligrafi Arab di rumah atau tempat usaha agar mendatangkan rezeki dan keberkahan. Pilih kaligrafi yang memuat ayat-ayat rezeki. Pilih kaligrafi yang memuat ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Waqiah atau Bismillah, yang dikenal sebagai pembuka rezeki dan kebaikan. Ayat-ayat ini dianggap sangat kuat dalam mendatangkan keberkahan. Letakkan di tempat yang strategis. Posisikan kaligrafi di tempat yang sering dilihat, seperti di ruang tamu, ruang keluarga, atau di dekat pintu masuk rumah. Hal ini bertujuan agar energi positif dari kaligrafi dapat memengaruhi seluruh rumah atau tempat usaha. Niatkan sebagai pengingat. Ketika memasang kaligrafi, niatkan bahwa kaligrafi ini bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai pengingat untuk selalu bersyukur, bertawakal, dan berusaha mencari rezeki yang halal. Niatkan agar setiap kali melihat kaligrafi, kita diingatkan untuk selalu dekat dengan Allah dan memohon agar rezeki yang datang adalah yang berkah. Kaligrafi Arab menjadi simbol rezeki yang sangat dihargai dalam budaya Islam. Dengan menempatkannya di rumah atau tempat usaha, kita tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membuka pintu keberkahan dan kelancaran rezeki. Kaligrafi ini mengajarkan kita untuk selalu bertawakal, bersyukur, dan berikhtiar dalam mencari rezeki yang halal. Dalam tradisi Islam, terdapat benda-benda yang diakini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Salah satu benda yang paling dihormati adalah Al-Quran kuno. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan keberadaannya di rumah atau tempat usaha seringkali diasosiasikan dengan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga koin emas kuno yang diyakini dapat membawa kelimpahan rezeki dan keberkahan bagi pemiliknya. Al-Quran kuno, pembawa keberkahan dan perlindungan. Al-Quran kuno adalah salinan Al-Quran yang telah ada sejak zaman dahulu, yang diwariskan turun-temurun. Keberadaan Al-Quran ini bukan hanya memiliki nilai historis yang tinggi, tetapi juga diyakini mengandung energi spiritual yang kuat yang dapat mendatangkan keberkahan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari segala keburukan. Banyak yang percaya bahwa dengan menjaga dan membaca Al-Quran kuno, pemiliknya akan merasakan manfaat besar dalam hidupnya, baik dari sisi spiritual maupun materi. Dalam banyak kisah, orang yang memiliki Al-Quran kuno atau yang membacanya dengan penuh keyakinan akan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan itu bisa berupa kelancaran usaha, kesehatan yang baik, hingga rezeki yang datang tanpa terduga. Para ulama dan tokoh-tokoh saleh seringkali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, dan kehadiran Al-Quran kuno di rumah atau tempat usaha diyakini dapat membawa rahmat dan perlindungan dari Allah. Keberadaan Al-Quran kuno juga mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang memberi arah dalam setiap langkah kehidupan. Tidak hanya sebagai benda antik, Al-Quran kuno merupakan simbol spiritual yang mampu membawa rezeki dan keberkahan bagi pemiliknya. Membaca dan mengamalkan ajaran Al-Quran akan membuka pintu rezeki yang lebih luas dan memberikan perlindungan dari segala kesulitan. Koin emas kuno, pembuka pintu rezeki dan keberkahan finansial. Selain Al-Quran kuno, koin emas kuno juga dikenal sebagai benda yang memiliki energi positif yang luar biasa. Koin emas sejak zaman dahulu telah melambangkan kemewahan, keberuntungan, dan kekayaan. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa menyimpan koin emas kuno di dompet atau di tempat penyimpanan uang dapat membuka pintu rezeki dan kelimpahan dalam kehidupan finansial. Koin emas kuno tidak hanya dianggap sebagai simbol kekayaan, tetapi juga dipercaya dapat mendatangkan energi positif yang membantu pemiliknya dalam memperoleh rezeki yang berlimpah. Dalam tradisi budaya Nusantara, koin emas seringkali disimpan di tempat penyimpanan uang sebagai penjaga keberuntungan finansial. Pemilik koin emas ini diyakini akan terhindar dari kebocoran uang dan mengalami kelancaran dalam hal keuangan. Benda ini bukanlah jimat atau benda magis, melainkan simbol untuk mengingatkan pemiliknya untuk bijak dalam mengelola keuangan dan selalu bersyukur atas segala rezeki yang diberikan Allah. Dengan menyimpan koin emas kuno, kita diingatkan untuk terus berusaha dengan penuh keikhlasan, serta menjaga hubungan kita dengan Allah agar rezeki yang kita terima selalu berkah dan bermanfaat. Berikut adalah cara untuk menyimpan koin emas kuno dengan benar
agar tetap memberikan manfaat. Gunakan koin emas kuno yang asli. Pastikan koin yang digunakan memiliki nilai sejarah dan autentik. Koin yang memiliki kisah atau asal-usul tertentu diakini membawa energi spiritual yang lebih kuat. Letakkan di tempat yang aman. Simpan koin emas kuno di bagian dompet yang khusus, seperti saku kecil yang terpisah dari uang lainnya. Hal ini menjaga koin tetap terlindungi dan tidak rusak. Bacalah doa atau zikir. Sebelum menyimpan koin emas, bacalah doa atau zikir yang dapat memperlancar rezeki dan memohon keberkahan finansial. Doa seperti membaca ayat kursi atau zikir ya Fatah, yang maha membuka, dipercaya dapat membantu menarik keberkahan. Koin emas kuno bukan hanya simbol material, tetapi juga pengingat bahwa keberkahan rezeki datang dari usaha yang diiringi dengan doa, tawakal, dan pengelolaan yang bijak. Menyimpan koin emas kuno di dompet adalah cara untuk menjaga agar keberuntungan finansial tetap mengalir, serta agar kita senantiasa diingatkan untuk bersyukur atas segala pemberian Allah. Dengan adanya benda-benda seperti Al-Quran kuno dan koin emas kuno, kita diajak untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah dan terus berusaha mencari rezeki yang halal. Keberkahan akan datang dengan izinnya, dan dengan ikhtiar serta doa yang tulus, kita akan merasakan manfaatnya dalam hidup kita. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan membuka pintu rezeki serta keberkahan bagi kita semua. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda syukur, tulis komentar tentang pengalaman rezekimu, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rezeki yang melimpah untuk kita semua.